Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah,
dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersukacita hari ini. Bersama saya Erdi, berikut GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang, kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Kamis ada ibadah Strongman of God jam 6:30 malam di gereja. Bagi para kaum pria, jangan lupa untuk menghadiri kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup gereja. Hari Jumat ada menara doa yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para jemaat yang rindu mengikuti menara doa, dapat mengikuti kegiatan doa tersebut. Dan bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan doa tersebut. Hari Sabtu ada ibadah EIC yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para EIC Youth dan EIC Plus, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah tersebut. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup WhatsApp. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya untuk beribadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Hari ini ibadah hanya ibadah raya pagi saja. Untuk ibadah sore dilaksanakan secara online. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita hari ini ada di rumah Tuhan dan puji Tuhan hari ini Tuhan berkata di Mazmur 118 ayat 26 berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi Tuhan akan siap memberkati kita pagi hari ini. Siapa siap diberkati Tuhan hari ini? Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Mari kita akan tinggikan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada di rumah ingin menikmati akan hadirat-Mu. Kami siap diberkati dan kami siap menerima berkat Tuhan. Kami rindu Tuhan segala kuasa yang bukan dari Tuhan dipatahkan dalam nama Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus. Haleluya. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku,
depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha-Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang
karyamu. Katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Tuhan tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban begitu.
lagi buat Tuhan, amin. Haleluya. Karena dia ajaib dalam hidup kita, amin. Yes, sorakan tepuk tangan kita lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan, yes. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes, amen. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, amin. Pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Lebih lagi katakan nama Tuhan, Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. Yes, ajaib Kau Tuhan, amin. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, amin. Pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Allah kita layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan. Haleluya. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, Yesus Kristus. Lebih lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih
Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Kami ada berkumpul bersama-sama di tempat ini. Naikkan ucapan syukur kami Tuhan yang sudah menang lewat seminggu ini, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami menang lewat segala permasalahan kami, karena Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami dan memuji dan menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, persembahan kami Tuhan, persembahan yang hidup. Setiap hati kami Tuhan, hati yang mau lebih lagi mendekat kepadamu. Tarik kami Tuhan lebih dekat lagi kepadamu. Di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, kami mau lebih melekat erat lagi kepadamu Bapak. Selain itu juga kami telah membawa persembahan korban syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami sepakat untuk membawa pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Gideon Rusli, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono. Kami juga membawa Ibu Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, juga Ibu Pendeta Mulyani Suwarna. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemimpin rohani dan gembala pembina kami. Kami ada di bawah kepemimpinan beliau Tuhan. Kami dibawa menjadi umat yang layak untuk menyongsong kedatangan-Mu Tuhan kali yang kedua. Beri lebih lagi hikmat urapan-Mu buat setiap mereka. Pewahyuan-pewahyuan yang baru. Perkenanan-Mu Tuhan buat setiap mereka. Kekuatan yang sempurna daripada-Mu Bapa. Yang dia menjalani setiap apapun pengembalaan tempat mereka masing-masing. Beri kekuatan, perkenan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna buat setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap majelis dan jemaat yang ada di tempat ini. 5 generasi-Mu Tuhan di tempat ini. Bahwa setiap kami 5 generasi-Mu Tuhan lebih mencintai Engkau lagi. Besar setiap kapasitas kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih lagi mengasihi-Mu. Kami akan menjadi mengembang ke kanan ke kiri. Kau yang akan mempersiapkan tempat yang lebar, tempat yang luas yang sudah Kau persiapkan buat kami Tuhan. Kami mempersiapkan setiap kami dulu Bapa. Terima kasih Bapa. Ajar kami lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau. Dengan cara-Mu Tuhan, dengan waktu-Mu yang tepat kami tahu Engkau sudah memberikan tempat yang terbaik buat kami. Gereja Gunung Padang ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kegiatan sepekan di gereja kami. Setiap pengurus yang sudah ada, setiap divisi-divisi yang ada, Engkau Tuhan memberikan ide-ide yang baru, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk memperluas, untuk menjadi berkat di tempat kami ini, di Purbalingga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami Purbalingga, untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ada di bangsa kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Kau memberkati bangsa kami, Kau memulihkan bangsa Indonesia. Kau memberkati presiden, wakil presiden, staf-staf jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Kami tahu beri hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan diambil untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berkati keluarganya, berkati pemerintahannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pesta demokrasi yang akan diadakan tahun depan Tuhan. Kami tahu Engkau sudah mempersiapkan pemimpin bangsa kami yang daripada-Mu. Segala gejolak apapun, kami tahu percaya Engkau yang mengendalinya Bapa. Kasih Bapa. 18 kecamatan yang ada di Purbalingga juga kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuaian besar terjadi di Purbalingga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk kebaktian pria yang akan diadakan hari Kamis nanti. Tuhan terima kasih. Biar setiap pria-pria yang ada di gereja kami lebih lagi mengenal Tuhan, melalui kegiatan yang ada nanti. Setiap mereka dapat saling membangun, dapat saling melengkapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Hendro yang akan memberitakan firman-Mu. Kau Tuhan berbicara melalui beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hikmat marifat-Mu ada Pak Hendro. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kembali untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan siapkan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan.
saja pujikan lagu ini. Apapun yang terjadi, kaum wanita berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Gantian, apapun yang terjadi kaum wanita saja pujikan lagu ini. Kaum pria engkau berdoa di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan. Ada sesuatu yang akan Tuhan berikan buat kita. Jangan keraskan hati kita. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Lebih lagi dengan iman katakan kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau beriman. Kau beriman dan sembuhkan aku. Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau beriman Dan sembuhkanku. dan bersabda dan bersabda. Tiada yang mustahil Bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya aku bersorak. Aku bersorak.
kami ada pada saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kau telah kumpulkan kami bersama-sama Tuhan. Untuk kami sebentar akan duduk diam, belajar bersama-sama. Di dalam keterbatasan hamba Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersimpuh di bawah kaki-Mu, memohonkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus yang menguasai hati kami, Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus yang menjamah hati kami, Tuhan. Dan biarlah tanah-tanah yang subur Kau buat, Tuhan, bertumbuh firman ini, Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, di dalam keterbatasan ini hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kami serahkan semua waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan nis buat yang di sebelah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kalau kita pagi ini kita mau belajar bersama-sama dengan suatu tema tentang kemenangannya bagi kita. Kita akan melihat sudut pandang kekristenan, kemenangan itu dari mana? Kan? Kalau dari banyak sisi orang bisa mengatakan kemenangan bisa berkatakan dari berbuat baik, ya kan? Ada yang mengatakan dan lain banyak perkara lah, ya. Tetapi kita akan belajar pada saat ini. Memang sekali lagi ini masih ada dalam suasana Paskah. Tetap kita akan belajar bersama-sama bagaimana Kristus itu memberikan kemenangan. Ya, sekali lagi. Kristus itu telah memberikan kemenangan buat kita. Dengan kematiannya itu ada dua pandangan. Ketika orang melihat kematian itu ada bisa dua pandangan. Pandangan yang pertama, orang mengatakan bahwa Yesus itu malah kalah. Buktinya dia sudah mati, ya kan? Dia sudah mati berarti kalah. Pandangan demikian ada. Sehingga orang yang demikian memiliki suatu pandangan, hore, Yesus mati. Tetapi sebenarnya di dalam kekristenan, bagi orang percaya, kematian ini adalah titik awal dari kemenangan orang percaya. Sebab apa? Yesus itu harus mati. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Allah. Sesudah itu, karena Yesus tahu, ini ayat Nats yang waktu kalau nggak salah 10 hari yang lalu, dalam bahwa segala sesuatu telah selesai. Sekali lagi, Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Berkata, ya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Ada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30,
sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan. Amin. Cerita ini sekali lagi mungkin bukan cerita yang asing, bahkan mungkin, dan cerita ini ditulis dalam semua Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Ya, ini cerita ini. Tetapi yang menarik, saya melihat perikop ini ada dua hal yang ditekankan. Yaitu dari ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-30. Karena kita akan belajar bersama-sama. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Sekali lagi, Yesus tahu sudah selesai. Dan diulang lagi, sekali lagi, diulang dalam ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dalam ayat ini sebenarnya, ini menunjukkan posisi Yesus sebagai Allah. Mengapa saya katakan sebagai Allah? Karena kematiannya sendiri dia tahu. Ya kan? Kapan dia mati, dia mengerti. Orang yang mengerti kematiannya ada? Ada? Kan enggak ada. Meskipun orang sakti ngomong, ya kan? Tetapi ketika berbicara kematian, kapan? Tetapi dalam perikop ini, Yesus mengatakan, ia tahu. Jadi menunjukkan kealahannya. Paham ya? Paham ini ya? Dia mau mati, dia ngerti. Makanya dia dikatakan ayat yang ke-28, segala sesuatu telah selesai. Dan ayat 30 diulang, sudah selesai. Memang dalam bahasa asli, tetelestai. Ya. Kalau selesai sendiri dari bahasa asli, teleo. Itu memiliki arti menyelesaikan. Ya, memang menyelesaikan. Bisa juga memiliki arti mati. Ya. Bisa juga memiliki arti melengkapi, menjalankan. Ya kan? Satu kamus AV itu mengatakan bahwa arti teleo itu ia membayar dan lunas. Jadi jelas sekali dalam kamus AV itu dia mengatakan dia itu membayar dan lunas. Itu arti selesai. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dikatakan sudah selesai bagi Yesus? Yang pertama, ada itu outline-nya. Yang pertama, dia mengatakan selesai itu, dia mengatakan penderitaan yang bagi orang-orang yang gak suka, baik segala kepahitan, kejahatan, tindak permusuhan dengan orang-orang yang membencinya itu telah selesai. Ya kan? Orang yang menuduh salibkan dia, itu orang-orang yang membenci. Ahli Taurat, ahli Farisi, gak suka. Dan itu semua dikatakan sudah selesai di kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah selesai itu memiliki arti bahwa rancangan Allah mengenai penderitaannya itu telah digenapi. Ya. Makanya dalam Kisah 2 coba dibaca. Kisah 2
ayat yang ke-23. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dikatakan di sini, diserahkan Allah menurut maksud dan rencana. Rupanya pembelajaran ini, Allah memang dalam planning Allah, dalam ini planning Allah, Yesus ada, itu harus. Makanya ketika Yesus berdoa, ya kan di Taman Getsemani, Yesus itu tahu bayang-bayang akan terjadi. Di depan ini setelah ini dia akan diserahkan. Setelah ini Petrus akan menyerahkan dia. Setelah ini Petrus akan menyangkal. Yudas akan menjual. Dia tahu. Ya kan? Dia mengerti. Makanya dia bergumul. Bapak, sekiranya cawan ini boleh berlalu. Ya kan? Tetapi sekali lagi, mengapa Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus sadar sesadarnya, ini harus dilalui. Sekali lagi, ini harus dilalui. Tidak bisa tidak. Makanya, dalam pergumulan itu, ketika Yesus berdoa, apa? Keluar cucuran darah. Itu kalau dinilai dari sisi kedokteran, dalam pergumulan itu, sampai pembuluh-pembuluh darah daripada Yesus pecah. Kalau dari segi medis, orang awam mungkin bisa mati. Tetapi sekali lagi, itulah menunjukkan bagaimana Yesus bergumul mati hidupnya. Karena dia secara manusia dia ingin, kalau boleh secara manusia loh. Kalau secara manusia, ini lalu. Ya kan? Karena sisi Yesus itu sekali lagi ada sisi kealahan dan sisi kemanusiaan. Kalau sisi kealahan, Yesus ngerti harus terjadi. Kenapa? Kalau kita belajar nanti, karena dasar penebusan, itu pun saya baru ketika baca-baca tadi pagi, saya jujur aja, saya tadi pagi itu belajar, saya sedikit mencoba melihat tentang doktrin keselamatan tapi dari sisi Roma. Nah dari situ itu kalau kita belajar dari mulai Roma 5, dibenarkan iman sampai Roma ke-8, itu mengandung suatu doktrin yang sebenarnya doktrin yang dalam. Butuh satu perenungan. Saya katakan Roma itu butuh satu perenungan. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa? Yesus yang menjadi sah pengorbanannya, itu salah satunya yang jelas. Dasar daripada penebusan itu yaitu suci. Kalau kita belajar dari apa? Perjanjian lama. Mengapa korban itu cuma korban dalam arti ada korban penghapus dosa dikorbankan, itu cuma sementara. Sekali korban, ya kan? Besok berdosa lagi, korban lagi. Besok bersalah lagi, korban lagi. Ada yang terukur, ada yang domba, ada yang lembu. Itu menunjukkan korban-korban yang sementara. Ya kan? Tetapi yang membedakan
Yesus adalah korban yang selamanya. Nanti kita belajar pada bagian yang terakhir, maka penekanan kita pada bagian yang keempat nanti. Tetapi pada bagian yang kedua ini menunjukkan bahwa memang rancangan Allah itu harus terjadi lewat Yesus. Yang kedua. Dan yang ketiga, karena poin kita ini adalah poin yang ketiga dan keempat yang perlu menjadi poin yang penting. Karena apa? Arti kemenangan bagi orang Kristen itu dari sini. Tiga. Itu kemarin minggu lalu juga pernah, minggu lalu kalau Bu Yohana khotbah tentang kebangkitannya, membangkitkanku, betul ya? Khotbah minggu lalu itu diuraikan dalam ayat yang bagian yang kedua. Tabir bait suci terbelah dua. Ingat? Kalau yang pertama kegelapan, betul? Yang pertama itu tentang kegelapan. Ya kan? Jam 12 sampai jam 3. Yang kedua, tabir bait suci terbelah jadi dua. Dan yang ketiga, pernyataan sungguh orang ini adalah orang yang benar. Itu minggu lalu. Pada bagian yang kedua, dikatakan tabir bait suci terbelah jadi dua. Itu menunjukkan sudah selesai. Itu memiliki arti bahwa hubungan, ini sedikit saya juga ulas, bagaimana hubungan antara Allah dan manusia tersambung. Waktu minggu lalu makanya dikatakan kenapa seorang imam, betul Ibu ya, seorang imam masuk kepada ruang Maha Kudus, itu biasanya setahun sekali. Makanya orang yang masuk di situ harus betul-betul kudus. Makanya ditaleni, cleaningan, sama seperti waktu kejadian orang tua Yohanes, Sakaria ya. Bapak Yohanes kan Sakaria. Sakaria masuk kan? Ya. Sakaria masuk, Sakaria keluar. Bisu. Itu juga posisi di situ tuh Sakaria dikasih cleaningan. Kenapa? Kalau orang yang enggak benar ada dosa sedikit saja, ketika masuk pasti mati. Tidak gampang atau hanya orang tertentu saja yang boleh masuk kepada ruang Maha. Tetapi sekali lagi lewat pembelajaran tentang kematian dan kebangkitan, ini berbicara bahwa hubungan antara Allah dan manusia itu tersambung lagi. Hubungan antara Allah dan manusia ini tersambung lagi. Sejak kapan? Yesus mati dan bangkit. Kenapa? Kita sudah tidak dibatasi. Kita mau masuk akan hadirat Allah. Mau tengah malam boleh. Betul? Kita mau mungkin pagi-pagi kita mau masuk dalam hadirat Allah. Boleh. Ya kan? Tidak ada suatu batasan. Yang penting apa? Hati itu yang harus. Ya kan? Yang penting itu hati. Cuma itu yang seringkali disalahkan. Seringkali disalahkan oleh orang-orang ketika menafsirkan ini. Satu contoh. Ini suatu contoh. Ini maaf ya. Ini kita bicara ibadah. Kalau kita bicara ibadah, pasti ibadah onsite ini kita harus siap semua, betul ya? Pakaian rapi-rapi, ya kan? Ya kan? Kemudian sudah pasti mandi, ini pasti kan sudah mandi semua kan?
ya kan? Pakai minyak wangi, ya kan? Tapi coba disalahartikan ketika bicara ibadah online. Ya kan? Ibadah online. Sambil ke pasar, ngelihat HP, oh saya sudah ibadah. Loh, ada loh yang gitu. Ke pasar ngelihat ibadah sambil jalan, saya sudah ibadah. Ya kan? Ibadah online di kasur sambil itu ibadah. Ya kan? Sambil selonjor ngelihat apa? Layar ini bisa TV bisa nih. Selonjor sambil apa? Begini. Kemudian apa? Nyemil itu ibadah. Nah, ini adalah salah bentuk yang mulai disalahartikan. Ibadah online tidur bisa bagi yang sakit. Benar? Kalau memang keadaanmu sakit, engkau lagi tiduran kemudian melihat, enggak apa-apa, memang enggak apa-apa. Makanya istri saya itu saat saya kemarin, jujur saya di Turki, kalau yang pertama ibadahnya Sabtu karena ini grupnya grup Advent. Grup Advent ini, gereja Advent ini kan ibadahnya Sabtu. Jadi waktu itu Sabtu, itu minggu yang pertama. Minggu yang bingung mau ibadah di mana. Beda waktu 4 jam. Ya kan? Beda waktu 4 jam. Ya sudah, cari ibadah yang kalau yang di Indonesia yang jam 1 siang. Jam 1 siang, di sana jam 9 pagi. Ya, kalau yang tadi jam 8, berarti cari yang jam 4 pagi. Ya, jadi saya cari yang jam 9. Istri saya yang ngoprak-ngoprak. Ayo, kalau ibadah yang benar, ya seperti pakaian ibadah. Pakai celana panjang yang benar. Kemudian sudah mandi, ya kan? Duduk yang benar. HP apa? Ditaruh di depan. Nyanyi tepuk tangan. Karena keterbatasan. Ya kan? Belajar. Kalau memang engkau pun ketika ibadah online, ya persiapkan. Ya kan? Jangan disalahartikan tentang ibadah itu menjadi akhirnya buyar. Maaf. Orang berpandangan memang ibadah online dan ibadah onsite bisa. Tetapi yang membedakan ibadah online dan onsite itu apa? Ibadah onsite lebih akan banyak dituntut akan pengorbanan. Setuju atau tidak? Ibadah onsite itu akan lebih tutup. Sebab apa? Satu, kita harus tepat waktu. Itu bicara waktu. Kita harus lebih fokus. Benar enggak? Nyanyi. Menyembah. Ya kan? Itu pengorbanan. Bentuk satu pengorbanan. Ada lagi persembahan. Kita memang kalau ada, kita dituntut. Kenapa? Gereja itu perlu persembahan. Ya kan? Karena gereja ini bukan dapat apa? Berkatnya itu bukan dari langit yang jatuh, gedebuk, bukan Bapak Ibu. Dari persembahan. Ya kan? Jadi
sekali lagi itu bentuk pengorbanan. Dan mengapa dikatakan itu perlu? Memang ibadah yang benar itu harus ada satu pengorbanan. Konsepnya itu ibadah yang benar itu pengorbanan. Jadi ibadah itu baru ketika ada pengorbanan. Allah memberkati. Gitu. Kita yang dituntut apa ibadah? Berkat-berkat tetapi tidak mau berkorban. Ya kan? Makanya penghubung sekali lagi masuk pada konteks yang ketiga. Penghubung antara Allah dan manusia sekarang ini sudah kita itu lebih apa ya? Lebih gampang kita bisa. Ya kan? Maaf. Bukan berarti orang ada di depan ini suci semua. Setuju? Mungkin semalam habis tukaran dengan suami dan ataupun istrinya. Ya kan? Mungkin ada dosa yang sedang ada dalam tersembunyi dalam orang itu. Kalau zaman dulu sudah mati. Loh. Berdiri di depan, gak kudus, mati. Dan kalau itu diterapkan sekarang gimana? Takut semua. Bener enggak? Lagi nyanyi, gelepek, mati. Loh ya kan? Tetapi jangan disalahartikan. Itu loh. Ketika pelayan Tuhan ada di tempat ini, ketika ada dosa. Dan saya sangat setuju sekali. Hamba Tuhan mengatakan, roh itu pasti tertransfer. Ya kan? Jemaat pun akan dapat merasakan ada sesuatu atmosfer yang kelihatannya belum bisa tembus. Dan itu akan tertransfer. Makanya, memang benar hubungan antara Allah lewat kematian dan kebangkitan itu sudah terbuka tabir. Tetapi harus jaga secara benar. Dan yang keempat, arti kemenangan sudah selesai. Kemenangan bagi kita ini yang sebagai pokok, yaitu dosa telah dikalahkan. Ya. Dosa telah dikalahkan. Saya jujur aja ketika merenungkan outline yang keempat ini, yang membedakan ini mulai saya coba. Saya renungan yang 1 Korintus coba dibuka. 1 Korintus 15:56. 1 Korintus coba dibuka ini dulu. Saya pertama jujur aja saya merenungkan ini. Saya sedikit agak pertama kok bisa ya? 1 Korintus 15 ayat 56. Nah ini. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Paham atau enggak ayat ini? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Paham atau enggak? Pemahaman ini bisa paham atau enggak? Mengapa dikatakan di sini kuasa dosa itu malah hukum Taurat? Paham? Bu Yones bisa paham? Apa Bu Yones coba? Ya enggak apa-apa, namanya belajar bersama-sama. Apa Bu Yones?
Pemahamannya gimana? Sengat maut ialah dosa. Ya kan? Kemudian kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, intinya yang terakhir, karena hukum Taurat orang mengerti karena hukum Taurat orang itu mengerti dosa. Nah, sengat maut ialah dosa. Memang orang yang berkata maut itu karena berdosa. Paham ya? Maut itu identik dengan dosa. Maksudnya upah dosa ialah maut. Ada ayat yang mengatakan demikian Roma, ya kan? Nah, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Oleh karena kita ada hukum Taurat, kita jadi mengenal dosa. Berarti hukum Taurat itu salah atau enggak? Menurut Bapak Ibu? Yang jelas, hukum Taurat tidak salah. Ya kan? Hukum Taurat ini adalah tuntunan untuk orang mengerti dosa. Makanya coba dibuka Roma 8. Coba, jujur aja ketika baca ayat ini saya coba renungkan. Roma 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai karena dosa. Ia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Baca ayat ini, ngerti atau enggak? Ini juga pun sebenarnya agak dalam. Sekali lagi Pak Win, paham? Paham? Paham ya Pak Win? Ini, maaf ini sekali lagi untuk sambil sharing, ya kan? Coba Pak Win. Ini, itu hampir benar. Renungan saya, itu sudah benar. Apa yang tidak dapat dilakukan hukum manusia, hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Sekali lagi, hukum Taurat memperkenalkan orang akan dosa. Teman-teman paham ya? Mereka mencoba untuk menutupi dosa itu dengan korban, betul ya? Imamat itu kan korban. Ada korban penghapus dosa. Dalam imamat kalau kita baca itu bentuk-bentuk korban. Tetapi sekali lagi dasar. Nah, makanya ini hukum Taurat mencoba memperkenalkan dosa. Atau yang dapat dikatakan orang itu bisa lebih tahu dari dosa. Sampai di sini paham ya? Kemudian tetapi manusia sudah jatuh dari dosa. Atau dalam arti yang gampang, manusia itu ada yang nama istilah dosa turunan. Paham ya? Nah, dosa turunan ini dasarnya ini dosa. Kalau enggak ngerti, angkat tangan, enggak apa-apa diulang. Karena ini jujur aja pemahaman yang betul-betul pelan-pelan. Dasarnya ini dosa. Sehingga apapun yang dilakukan karena dasar dosa, enggak bisa selesai. Sampai sini paham? Apapun yang dilakukan karena dasarnya dosa, nggak bisa selesai. Kenapa? Dasarnya itu dosa. Nah, tetapi Allah itu ngerti, makanya di dalam ayat
Yang ketiga, yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, dasarnya itu daging, dilakukan Allah dengan mengutus anaknya. Karena dasar dosa ini tidak bisa menyelesaikan. Makanya ia mengutus anaknya yang suci, yang kudus. Sekali lagi, dasarnya ini adalah tak berdosa. Dasarnya ini yang tidak memiliki dosa turunan. Kenapa? Yesus tidak dilahirkan dari daging, dari dosa. Ya kan? Dia dasarnya adalah kudus. Karena dasar kudus inilah persembahannya pun jadi ketika dia menyerahkan mati untuk nyawanya untuk penghapus dosa, itu dasarnya kudus. Sampai sini paham? Karena dasarnya itu kudus. Itu yang membuat pengorbanannya itu berarti. Itu yang membuat pengorbanannya itu berarti. Makanya di dalam Roma 5, kalau kita belajar tentang Roma 5 itu tentang 12, ayat 12 sampai ayat yang ke-20, itu karena kita melihat ayat 12. Sebab itu, saat dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu dosa turunan itu tadi loh. Dan oleh dosa itu juga maut. Jadi dosa itu membawa maut. Demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. Ini bicara dosa turunan. Ya kan? Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi orang lahir procot dosa. Itu dosa turunan. Menjalar kepada semua orang. Nah, kemudian ayat yang ke-15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia Allah. Dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang yang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? 16. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan satu orang, dengan dosa satu orang. Sebab penghakimannya atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi menganugerahkan kepada atas banyak pelanggaran, itu mengakibatkan pembenaran. 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa, ya kan? Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini memiliki arti, memang oleh karena satu orang ini yang dasarnya benar inilah orang dibuat menjadi. Makanya arti kematian itu memiliki arti bahwa dosa dikalahkan. Kenapa? Karena dasar daripada pengorbanan itu adalah benar, kudus. Dan itu tidak bisa tercapai dengan apapun juga. Itu hanya bisa tercapai dengan pengorbanan Yesus Kristus. Makanya orang yang mengaku percaya, ini bisa.
orang yang mengaku kepada Yesus. Ya. Orang yang Yesus itu sebenarnya orang itu pasti. Sekali-kali lagi saya katakan pasti. Apa? Memang jatuh bangun itu akan terjadi. Tetapi menuju pada puncak sama seperti Kristus itu pasti terjadi. Makanya kalau bicara kemenangan, ya, ini bicara kemenangan. Mengapa pengorbanan Kristus sebagai dasar daripada kemenangan? Pertama, karena lewat pengorbanan Kristus, pengorbanan itu menjadi titik awal bahwa orang itu sudah dimenangkan. Jadi orang yang ada dalam Kristus, orang yang sudah percaya Yesus, sekali lagi, itu dikatakan orang itu sudah berdiri sebagai orang yang menang. Karena apa? Orang itu sudah dimenangkan dosanya dan ditebus oleh Yesus. Makanya ada ayat yang mengatakan, dosamu itu sudah lunas dibayar. Ya kan? Dosamu itu sudah lunas dibayar. Makanya orang yang percaya Yesus, saya juga sempat perenungan, kalau nggak salah itu perenungan mesbah keluarga 2 minggu yang lalu. Mesbah keluarga yang tentang Roma 6. Ayat 1 sampai, kalau nggak salah itu, ayat 1 sampai ayat yang ke Roma 6 ayat 1-14. Itu memiliki satu perspektif yang sebenarnya dalam. Itu yang dikatakan ini. Jadi, kalau orang yang dalam Kristus, bisa dong kita berbuat dosa. Ya kan? Katakan ayat yang pertama. Jika demikian, yang pertama, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Itu maksudnya, kita itu ada dalam Yesus. Tetapi kita ini senantiasa berbuat dosa. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Ayat yang kedua, dalam Roma 6 dikatakan, Roma membantah langsung, Paulus membantah. Sekali-kali tidak. Itu kalau kita belajar di dalam kitab Roma, kita akan melihat bagaimana sebenarnya orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah percaya Yesus, berarti orang itu sudah mati bagi dosa. Baca Roma 6 ini. Maksudnya apa? Berarti dosa itu sudah dikubur. Tapi kadang-kadang masih ingin muncul kan enggak? Manusia muncul. Ya. Bukan berarti kita yang ada di sini malaikat semua enggak pernah berbuat dosa. Seperti saya enggak pernah berbuat dosa. Sama. Tetapi sekali lagi sudah ada kekang. Kenapa? Dosa itu sudah mati. Dosa itu sudah dikalahkan di kayu salib. Dosa itu sudah dikubur. Dan hidup oleh karena Kristus. Makanya kekristenan yang, kalau kita memahami kekristenan yang benar, kekristenan yang benar, kekristenan hidup oleh karena Kristus, itu adalah suatu proses yang panjang. Berat atau enggak? Jujur berat. Sebab apa? Di situ akan ada namanya perobekan daging. Dosa yang mati itu kepingin muncul.
Tetapi sekali lagi, dasar kemenangan, engkau sudah menang. Dan engkau berjalan, makanya ketika di outline yang pertama itu kan ada salib berjalan. Dasar ini berjalan menuju ke salib pada Kristus. Pandangan akhir pada Yesus. Tetapi dasar ini sudah menang. Itu yang membedakan. Dasar kita ada dasar. Ya, dasar kita sudah menang. Kita sedang berjalan di dalam kemenangan. Meskipun sekali lagi saya katakan masih jatuh bangun. Dasarmu sama untuk menjadi seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus. Si atau dia. Sempurna kau selalu dalam segenap jalanku, memulia. Saya undang singer well. Ku mau sepertimu Yesus. Saya undang. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus. Musiknya yang pujian ini. Bapak Ibu, engkau yang telah percaya, dasarmu adalah sudah menang. Engkau yang percaya Yesus. Saya katakan ke gereja, dasarmu sudah benar. Engkau sudah menang. Engkau telah dimenangkan. Bukan oleh karena kekuatanmu. Bukan oleh karena engkau berbuat baik. Bukan oleh karena engkau berpuasa. Bukan oleh karena engkau berdoa. Bukan karena engkau memberi sedekah. Bukan oleh karena engkau rajin ke gereja. Itu adalah karunia Allah semata. Dasar kemenanganmu. Makanya Yesaya mengatakan, asal mulamu, keadaanmu. Yesaya mengatakan, engkau seperti kain kotor. Bahkan terjemahan lain mengatakan, engkau seperti gombal. Tidak ada yang kau banggakan. Tidak ada yang dapat engkau katakan di hadapan Tuhan, ini Tuhan aku benar. Karena di hadapan Tuhan, sebelum engkau menerima Yesus, engkau adalah orang berdosa. Engkau adalah orang berdosa dan Tuhan jijik melihat engkau. Tetapi oleh karena Yesus, engkau menjadi benar. Engkau menjadi menang. Dan saat ini saya katakan, engkau adalah orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan berjalan dalam kemenangan itu. Ajarkan kepada kami berjalan dalam kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepertimu Yesus, sempurnakan selalu Dalam segenap jalan.
Amin, amin. Disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mungkin di antara kita engkau saat ini ada. Kau ke gereja karena engkau sedang disuruh. Kau gereja karena engkau sedang dibesuk oleh majelis maupun oleh gembala. Jika engkau ada saat ini, jika dasarmu tidak benar, minta ampun. Engkau adalah orang yang telah ditebus. Engkau adalah orang yang telah dibayar lunas. Engkau adalah orang yang Tuhan telah korbankan nyawanya bagimu. Milikilah rasa percaya secara pribadi. Jangan kau karena mengatakan, aku ini masih kecil. Aku ini masih sibuk. Ingat, keselamatan, rasa percaya itu pribadi. Jika di antaramu, di antara kita masih ada yang belum memiliki rasa percaya secara pribadi, memang kau sudah ada di gereja, memang kau sedang beribadah saat ini, tetapi engkau masih belum memiliki pengalaman itu, engkau masih belum memiliki pengakuan itu. Cepat, waktu sudah singkat. Karena kemenangan itu hanya ada di dalam Yesus dan itu sudah diberikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki pengakuan itu secara pribadi. Terima kasih kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau seperti Yesus. Oh, waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Sempurnakan Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, oh, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Katakan memuliakan, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Segala pujian hanya
bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur buat kasih-Mu. Syukur buat kemenangan yang Kau berikan buat kami. Haleluya. Oh, biarlah setiap kami Engkau lawan dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kami dengan berbagai macam persoalan apapun, lewat ibadah kami pagi hari ini, kami boleh mendapatkan kemenangan, kesembuhan, mujizat dari Allah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Engkau melihat setiap hati kami yang terdalam. Dan Engkau juga mengerti setiap pergumulan kami. Tapi kami percaya, lewat kematian-Mu, bahkan kebangkitan-Mu, membawa kemenangan bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai di penghujung ibadah kami. Apapun yang kami lakukan dalam pujian penyembahan kami, korban syukur kami, firman-Mu yang telah kami dengar, semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bahkan lewat ibadah ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar termatrai di hati kami. Firman-Mu menjadi firman yang hidup. Firman-Mu membawa kami terus bangkit dan jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau terus mengurapi hamba-Mu kan Roh Tuhan. Berikan kekuatan, keurapan yang selalu baru. Supaya kemanapun hamba-Mu ini pergi, melakukan pelayanan, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan terus Tuhan nyatakan. Sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami hadir pada pagi hari ini, biarlah semuanya boleh diberkati Tuhan, yang melayani maupun yang dilayani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah berikan buat kami dalam ibadah ini. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mau tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Agar dalam setiap perjalanan kami, setiap kendaraan yang kami pakai, semuanya ada dalam naungan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga setiap kami boleh kembali pulang, tiba di keluarga kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kasih sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita masing-masing. Arahkan hatimu kepada Allah yang kau sembah. Kita akan pulang dan terima berkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pagi ini. Tuhan juga yang senantiasa menyatakan perlindungannya bagi kita. Dia yang senantiasa menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dia juga yang senantiasa menghadapkan wajahnya bagi kita, serta memberi kita damai sejahtera. Sekarang saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Serta kasih-Nya yang besar, kasih-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Yang telah Dia nyatakan bagi kita lewat pengorbanan anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hari ini sampai Maranatha. Ia datang kedua kali membawa kita naik ke surga. Di mana Dia berada, kita pun berada. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.